Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pengertian puisi sendiri yaitu bentuk karya sastra yang dapat dihasilkan dari ungkapan dan perasaan pada diri kita dengan menggunakan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait serta memiliki penuh makna. Jadi, puisi itu sendiri mengungkapkan apa yang ada pada pikiran dan perasaan kita sendiri secara imajinatif dan disusun dengan mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur batinnya. Puisi mengutamakan bunyi karena dalam puisi bunyi sangat dibutuhkan. Selain itu, ada juga bentuk dan juga makna yang akan disampaikan. Karena puisi sendiri adalah seni tertulis yang menggunakan bahasa sebagai kualitas keindahan dalam membuat karangan puisi tersebut. Untuk puisi sendiri ada dua macam, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, ciri-ciri dalam puisi lama terdapat yang pertama yaitu tak diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Yang ketiga, yaitu sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris, tiap bait, jumlah suku kata ataupun rima. Jadi dalam puisi lama akan terdapat aturan-aturan yang digunakan saat kita membuat tulisan karangan puisi. Untuk puisi baru, yaitu mempunyai bentuk yang rapi, simetris. Yang kedua, persajakan akhir yang teratur, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Kemudian umumnya puisi memiliki 4 seuntai. Di setiap baris atasnya sebuah gatra atau yang disebut kesatuan sintaksis. Jenis-jenis puisi ada 3, yaitu puisi naratif, lirik, dan deskriptif. Setelah jenis-jenis, kita akan membahas unsur dalam puisi, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik, di dalamnya terdapat diksi atau pilihan kata yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang daya buying atau imaji. Nah, yang imaji ini menggunakan kata-kata konkret dan khas yang dapat menimbulkan imaji visual. Kemudian yang ketiga, majas. Jadi dalam puisi harus menggunakan bahasa yang tidak yang bagus untuk bisa memperindah isi dalam puisi itu. Kemudian yaitu ada bunyi, rima, ritme, dan yang terakhir yaitu tema. Nah, di sini yang paling penting yaitu tema. Tema juga paling penting karena dengan tema yaitu akan ada ide pokok yang akan disampaikan pengarang melalui puisi tersebut. Ada juga unsur ekstrinsik puisi yang di dalamnya terdapat aspek historis, aspek psikologis, aspek filsafat, dan aspek religius. Untuk aspek historis ini akan membahas tentang puisi sejarah. Jadi puisinya di dalamnya menceritakan tentang sejarah. Untuk yang aspek psikologis akan menceritakan tentang kejiwaan pengarang. Kemudian filsafat, dan yang terakhir yaitu religius mengacu pada tema yang umum yang sering diangkat tema oleh setiap orang. Struktur dalam puisi juga dibagi menjadi 2, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Nah, di dalam struktur batin terdapat 4 bagian, yaitu ada tema atau makna yang menjelaskan
makna yang ingin disampaikan oleh seorang membuat puisi atau disebut juga penyair. Nah, kemudian selain ada tema, juga ada rasa atau feeling. Jadi, dalam rasa atau feeling ini yaitu berupa ungkapan terhadap isi puisi tersebut yang dibuat oleh penyair. Yang ketiga yaitu nada. Nada sangat diperlukan saat kita membaca puisi agar apa yang ada di dalam puisi tersebut dapat tersampaikan oleh orang yang sedang mendengar atau membacanya. Yang terakhir untuk struktur batin yaitu tujuan. Dalam tujuan ini yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Jadi tujuan ini sama seperti amanat, yaitu menyampaikan pesan yang ada pada puisi tersebut. Nah, setelah struktur batin terdapat struktur fisik juga. Dalam struktur fisik terdapat yang pertama yaitu perwajahan puisi atau biasa disebut dengan tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga imaji, yang keempat kata konkret, yang kelima gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu rima atau irama. Nah, begitulah penjelasan dari saya terkait materi puisi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.